Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Najwa, siswa Silmina dengan 1908085. Kami dari kelompok 3B Perkembangan Masyarakat Global. Saya di sini akan menjelaskan mengenai abad ke-17 dan 18 di Eropa. Pada abad ke-17 dan 18, sebagian besar Eropa adalah monarki absolut, yang dimana raja adalah segalanya. Absolutisme didukung oleh hak keilahian dengan istilah karunia rahmat Tuhan. Kemudian muncullah teori yang berbeda dengan hak keilahian, yaitu teori Calvinisme, yang mempunyai istilah dengan tata cara Tuhan. Selanjutnya, perjuangan melawan absolutisme Stuart di Inggris tahun 1603 sampai dengan 1660. Absolutisme di Inggris muncul di zaman Tudor yang dipimpin oleh Henry VII, kemudian Henry VIII dan Elizabeth. Pada tahun 1603, dinasti Stuart muncul dengan James I sebagai raja, yang dimana masalah agama dan politik menjadi alasan parlemen melawan absolutisme Stuart. Kemudian, kepemimpinan James I digantikan oleh Charles I yang menerapkan kebijakan uang kapal, kebijakan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Pada tahun 1640, Charles bertemu dengan parlemen, kemudian parlemen menghapus pengadilan kerajaan seperti uang kapal, pajak, dan hak raja untuk membubarkan parlemen. Hal ini membuat kekuatan Tudor dan Stuart melemah. Kemudian terjadi peperangan antara parlemen dan kerajaan. Pada tahun kedua peperangan, Pym dan Ogden sebagai pemimpin dari parlemen meninggal, dan parlemen digantikan oleh Oliver Cromwell, berasal dari Inggris dan menjadi komandan pasukan parlemen. Pada tahun 1645, Charles melakukan penyerahan diri raja ke parlemen. Hal ini mengakhiri pemberontakan besar, yaitu Great Rebellion, yang kemudian Charles diadili dengan cepat dan hukum pancung. Selanjutnya muncullah Council of State atau Instrumental of Government, yang menjadi konstitusi pertama yang dimiliki Inggris dan menjadi satu-satunya yang tertulis. Pada tahun 1658, anak Charles naik tahta dan menggantikan Lord Victor, yaitu pemimpin sebelumnya. Selanjutnya, revolusi Puritan menahan pertumbuhan absolutisme dan hak keilahian di Inggris. Revolusi ini memberlakukan ide-ide kedaulatan rakyat pada dunia yang selama pada abad ke-18 membantu menciptakan revolusi Amerika dan Prancis. Kemudian, restorasi dan Glorious Revolution tahun 1660 sampai dengan 1718. Charles II mempertahankan Magna Carta. Kemudian restorasi membawa kembali Crown of England bersama dengan dinasti Stuart. Peristiwa penting pada pemerintahan Charles II adalah ditetapkannya Habeas Corpus Act oleh parlemen. Kemudian parlemen membentuk prinsip bahwa setiap orang memiliki kebebasannya sendiri. Lalu muncullah sistem partai modern di parlemen, yaitu ada partai liberal dan partai konservatif. Kemudian agama Protestan mengeluarkan undang-undang Bill of Rights. Hal ini yang membuat rakyat Inggris cukup kuat untuk menjadikan prinsip-prinsip hukum tersebut dalam bentuk hukum. Selanjutnya, parlemen juga mengeluarkan Tolerant Act yang memberikan dissenter hak untuk melakukan peribadatan umum, walaupun bukan hak untuk memegang jabatan sipil ataupun militer. Revolusi 1680 sampai dengan 1698 memberikan pukulan terakhir bagi absolutisme dan hak keilahian di Inggris. Revolusi adalah keberhasilan perjuangan untuk supremasi parlemen di pihak kelas atas. Kemudian Undang-Undang Acts of Settlement, yaitu undang-undang tentang mahkota kekuasaan yang diturunkan kepada keturunannya. Hal ini sengaja dilakukan untuk menyingkirkan sejumlah perwakilan Stuart agar tidak naik tahta karena mereka penganut Katolik. Kemudian adalah tentang absolutisme Louis di Prancis pada tahun 1643 sampai dengan 1715. Louis menjadikan Prancis sebagai monarki absolut terbaik pada abad ke-17. Selama periode Louis ini, bahasa, tingkah laku, pakaian, dan literatur Prancis menjadi standar masyarakat sopan di seluruh negara beradab. Louis melakukan Renaissance yang digunakan untuk operasi militer. Distrik Alsace dan Later Rhine menjadi bagian dari Prancis. Kemudian perang terjadi antara Spanyol, Prancis, dan Green Alliance. Green Alliance ini yaitu ada Inggris, Holland, Australia, Jerman, Portugal. Kemudian perang ini berujung dengan membuat perjanjian perdamaian bernama Peace of Utrecht. Prancis mengalami kelaparan, pajak tinggi, utang rakyat, dan pemiskinan rakyat. Lalu Louis merasa sudah tua untuk memimpin Prancis. Oleh karena itu, ia menyerahkan kekuasaannya dan berkata, "Berusahalah menjaga perdamaian dengan tetangga-tetanggamu. Aku dulu terlalu suka berperang. Jangan meniruku karena perang menghabiskan banyak biaya." Kemudian, yaitu Rusia di bawah Peter Agung 1689 sampai dengan 1725. Yang dimana rakyat Rusia sebagian besar adalah petani dan percaya pada tahayul. Pendek kata, Rusia harus direstorasi ke Eropa. Selanjutnya pada tahun 1462 sampai dengan 1505, Rusia di bawah kekuasaan Ivan Agung. Beliau memperluas kekuasaan hingga ke Arktik, Sungai Volga hingga Laut Kapsia, dan menguasai perbatasan Ukraina. Peter Agung menjadi Tsar Tunggal Rusia pada usia 17 tahun. Peter menunjukkan banyak reformasi untuk memperkenalkan adat istiadat Eropa ke Rusia setelah ia belajar di Holland dan di Inggris selama 2 tahun. Namun ada 2 pandangan yang berbeda mengenai hasil kerja Peter. Yang pertama, Rusia hanya bisa dibangun dengan cara-cara seperti yang digunakan Peter. Yang kedua, reformasi Peter terlalu radikal, tiba-tiba, dan sangat tidak cocok dengan karakter bangsa Slavik atau Rusia. Selanjutnya yaitu Rusia kembali memperluas kekuasaannya di pantai timur Swedia, di mana Peter membuat ibu kota baru bernama Germansted. Hal ini yang membawa rakyat Rusia bisa melihat peradaban baru Eropa. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Gio, NIM 1909785. Yang selanjutnya, Rusia di bawah kekuasaan Catherine II 1762 sampai 1796. Seorang putri keturunan Jerman yang diberi gelar agung oleh bangsa Rusia karena pencapaiannya membangun Rusia
yang menggantikan suaminya, seorang pemegang tahta kekuasaan yang hanya bisa memerintah selama 6 bulan, yaitu Peter Agung. Pada abad 17, bangsa Habsburg berhasil menguasai sebagian Eropa hasil dari 2 perang besar, Turks dan Konstantinopel. Maka dari itu Catherine II berhasil menguasai pantai utara Laut Hitam. Selanjutnya Austria dan Maria Theresa 1740 sampai 1780. Kekuasaan bangsa Habsburg pada akhir abad 18 mulai meredup karena kematian Charles VI yang tidak memiliki keturunan laki-laki, dan namun Charles VI membuat sebuah perjanjian, yaitu Pragmatic Sanction. Pragmatic Sanction menyatakan bahwa kekuasaan di bawah wilayahnya tidak bisa dipecah dan menyerahkan seluruh kekuasaan wilayah di bawah Charles VI kepada putri tertuanya, yaitu Maria Theresa. Selanjutnya Prusia dan Frederick Agung 1740 sampai 1786. Kemunduran Prusia di abad 17 berhasil menjadikan Polandia merebut wilayah Prusia Timur. Pada masa reformasi, penguasa Prusia, bangsa Teutonik, menyerahkan wilayah Prusia Timur kepada bangsa Elector of Brandenburg. Tahun 1740, Frederick Agung dan Maria Theresa naik tahta sehingga menjadikan Frederick Agung angkuh dan menyerang wilayah Silesia di bawah kekuasaan Maria Theresa. Tahun 1748 dibuatlah suatu perjanjian Peace of Aix-la-Chapelle yang menyatakan bahwa pertandaan atas mutual restorasi wilayah-wilayah bangsa Eropa. Selanjutnya ada pembagian Polandia. 1569 Polandia dan Lituania menyatakan bersatu atas ketakutan mereka terhadap Rusia dan Jerman, yang ditandai melalui Union of Lublin yang menjadikan satu negara dan satu mata uang tunggal. 1772 Rusia menguasai Polandia Timur, Austria menguasai wilayah Galicia, Prusia menguasai kembali wilayahnya yaitu Prusia Barat. 1793 hanya Rusia dan Prusia yang kembali membagi wilayah Polandia lebih jauh. 1796 pembagian wilayah Polandia terakhir yang menyebabkan pemberontakan di Polandia oleh bangsanya sendiri. Selanjutnya bab 9 perdagangan dan koloni selama abad 17 dan 18 antara merkantilisme dan perusahaan-perusahaan dagang. Merkantilisme adalah nama yang diberikan untuk sebuah doktrin ekonomi yang menekankan nilai penting manufaktur dan perdagangan asing daripada agrikultur dan perdagangan domestik sebagai sumber kekayaan negara. Sistem licik yang dibuat oleh pemerintahan penjajah menjadikan kolonial sebagai alat bisnis untuk memancing perusahaan-perusahaan dagang di wilayah jajahannya. Sekian, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang kekaisaran kolonial Belanda. Yang pertama, Holland memiliki basis maritim dan kelautan. Letak geografinya sendiri ada di muara sungai besar-besar di Eropa. Nah, namun sayangnya Belanda tidak memiliki tanah yang subur dan yang cukup untuk pertanian, untuk menyokong penduduknya, hingga harus melakukan ekspedisi keluar area Belanda. Belanda sendiri melakukan ekspedisi hingga ke Hindia Timur. Orang-orang Belanda pada saat itu rata-rata menjadi pelaut karena letak geografis Belanda itu sendiri yang berada di sungai besar dan lautan. Kemudian abad 17 Belanda memiliki banyak kapal dan hampir memonopoli perdagangan Eropa itu sendiri. Kekaisaran kolonial Belanda pada saat itu mengalami kemunduran karena harus perang melawan Inggris. Dalam perang itu Belanda menghabiskan banyak kekayaan dan hal itu membuat Belanda menjadi mundur dan merosot dalam perdagangan di Eropa itu sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang persaingan antara Prancis dan Inggris di India. Penaklukan India dikarenakan adanya kemunduran dari pasukan Mongol. Jadi sebelum Inggris dan Prancis datang ke India itu
dikuasai oleh pasukan Mongol. Kemudian ada pecahnya Perang 7 Tahun di Eropa memperbaharui perseteruan antara Prancis dan Inggris di India. Namun pada akhirnya Inggris berhasil mengalahkan Prancis itu sendiri. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang persaingan Prancis dan Inggris di Amerika Utara. Henry ke-14 mendorong agar melakukan penemuan-penemuan di tahun 1497 sampai 1498. Inggris menguasai Amerika kala itu. Kemudian pemukiman orang Inggris pertama di Amerika dibangun di Jamestown, Virginia tahun 1607. Kemudian ada Prancis datang. Pemerintahan Louis yang ke-14 ini menginginkan adanya pengeksploitasian di daerah Kanada. Prancis sendiri itu didorong untuk menemukan Mississippi untuk Louis ke-14. Kemudian dua negara tersebut bertemu kembali, Prancis dan Inggris, dan terjadi perang Eropa besar yang berlangsung antara 1740 dan 1763, merupakan tercerminnya dunia baru. Nama saya Novi Fitria, NIM 190067, akan menjelaskan bagian rezim lama. Yang pertama yaitu mengenai reformasi yang terjadi pada abad 18. Reformasi ini adalah suatu transisi dari dunia pertengahan ke dunia modern, yang biasa disebut dengan abad pencerahan atau Aufklärung, yang dimana pada abad ini masyarakat memiliki semangat revisi atas kepercayaan-kepercayaan tradisional, serta memisahkan pengaruh-pengaruh keagamaan dari pemerintahan. Namun, bukan berarti pada abad ini masyarakat tidak percaya Tuhan, akan tetapi peran Tuhan dianggap berhenti setelah penciptaan bumi dan seisinya ini selesai. Pada abad ini juga, manusia mulai optimis dengan kemampuannya untuk menciptakan kemajuan yang dapat memberikan cahaya baru. Salah satunya adalah kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Seperti misalnya Isaac Newton telah mendasarkan fisika klasik dengan bukunya Filosofi Naturalis Principia Mathematik, dan lahirnya ensiklopedia sebagai usaha-usaha untuk mengumpulkan segala pengetahuan secara sistematis. Pada abad ini juga, para pemikir mulai mengejar ilmu pengetahuan bukan untuk ilmu pengetahuan, namun untuk kegunaan sosialnya. Melalui slogan Aufklärung sapere aude, yang berarti berpikir sendiri, Immanuel Kant, filsuf asal Jerman, mengajak orang-orang untuk semakin berani dan bebas menggunakan akalnya. Menurut Kant, manusia masih belum bebas menggunakan akalnya untuk menciptakan kemajuan dan kebahagiaan di dunia. Tokoh-tokoh pada abad Aufklärung ini diantaranya Francis Bacon, Isaac Newton, Voltaire, dan John Locke. Selanjutnya adalah mengenai pembagian golongan masyarakat pada abad ke-18. Golongan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama dan yang kedua adalah golongan para bangsawan dan pendeta, dengan ciri-ciri memiliki tanah yang luas, memiliki rumah mewah, dan tentunya memiliki hak istimewa. Hak istimewa ini diantaranya adalah hak untuk memegang jabatan, hak untuk bebas dari segala pajak, hak untuk berburu di kebun rakyat, serta hak untuk memungut pajak dari rakyat. Kemudian, golongan yang ketiga adalah golongan masyarakat tanpa hak istimewa. Golongan ini terdiri dari kaum borjuis, kaum pengrajin, serta kaum petani. Golongan ini biasa disebut dengan third estate atau golongan ketiga. Kaum borjuis terdiri dari orang-orang profesional, seperti hakim, pengacara, guru, dokter, dan lain sebagainya. Namun, walaupun mereka memiliki kekayaan atau pendidikan yang baik, mereka ini tetap tidak memiliki hak untuk memegang jabatan dalam pemerintahan. Dan yang paling mendominasi adalah kaum petani. Para petani ini harus bekerja setiap hari di lahan majikan dengan gaji nominal. Selain itu, para petani juga menanggung beban berat karena raja menetapkan pajak tanah yang tinggi. Para bangsawan juga menarik upeti feodal atas penggunaan open, penggilingan gandum, biaya tol atas penggunaan jalan ataupun jembatan. Dari adanya pembagian kelas atau golongan-golongan masyarakat ini menyebabkan adanya kesenjangan sosial dan ketidakpuasan rakyat. Selanjutnya adalah mengenai gereja. Seluruh bangsa Eropa pada abad ke-18 memanggil dirinya sebagai Kristen, karena mayoritas dari mereka adalah penganut Katolik. Kekristenan di Eropa terbagi menjadi 2, yaitu Gereja Roma dan Gereja Ortodoks Timur. Pada abad 18 juga terjadi reformasi gereja yang digagas oleh Martin Luther. Martin Luther ini adalah seorang biarawan yang sangat taat, namun karena ia melihat ada hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama dalam gereja Katolik, salah satunya adalah
praktik jual beli indulgensi atau pengakuan dosa. Martin Luther sebenarnya tidak ingin mendirikan gereja sendiri. Ia hanya ingin melakukan reformasi di dalam gereja. Namun, akibat dari pikirannya yang berbeda dengan pemimpin gereja yang lainnya, dirinya dianggap membawa ajaran sesat. Sehingga itulah hal yang mendorong dirinya untuk mendirikan gereja sendiri. Ajaran itulah yang disebut dengan Protestanisme. Ternyata adanya ajaran Protestanisme ini memunculkan pembagian-pembagian dari penganutnya yang menimbulkan sekte-sekte baru. Di antaranya adalah sekte Baptis dan Metodis. Sekte Baptis ini digagas oleh John Smith dengan praktiknya yang menyebar ke Inggris. Kemudian setelah itu muncul sekte Metodis yang digagas oleh John Wesley dan teman-temannya. Mereka bekerja di antara masyarakat Inggris dan mendapat banyak pengikut dikarenakan kesalehan dan ketegasan jalan mereka. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini saya akan melanjutkan bab 10, subbab kelima, ide-ide liberal dan perdagangan. Penyalahgunaan kekuasaan rejim lama sudah tidak sebesar sebelumnya, malah mereka akan diserang oleh para pemikir. Di sini mulai munculnya ilmu ekonomi. Para ekonom yang bermunculan di Perancis disebut psikolat. Beberapa psikolat menyatakan bahwa kekayaan negara berasal dari agrikultur dan manufaktur. Kelompok psikolat lain memprotes kebatasan-batasan yang ditipahkan kepada serikat pengusaha dan pedagang oleh pemerintah. Mereka menyarankan sebuah kebebasan ekonomi. Ajarannya terangkum dalam frase terkemuka laissez-faire. Profesor asal Skotlandia Adam Smith yang pernah ke Paris dan mengenal para psikolat membawa ide para psikolat ke Inggris dan membuat karya yaitu Wealth of Nations. Buku ini menjadi deklarasi baru kemerdekaan industri dan perdagangan. Bab ke-6 tentang ilmuwan. Di abad pertengahan 18 telah dipelajari matematika dasar dan para ilmuwan terus menciptakan matematika yang lebih tinggi. Penemuan ini memberikan penghargaan kepada orang Jerman Leibniz dan orang Inggris Sir Isaac Newton. Lalu pikiran Newton menciptakan apa yang namanya hukum gravitasi melalui perhitungan matematika bahwa gerak planet yang mengelilingi matahari dan gerak bulan yang mengelilingi bumi. Hipotesis nebular oleh astronom Perancis. Ia berpendapat bahwa sistem tata surya kita dan lainnya dihasilkan melalui kondensasi jet nebula. Benjamin Franklin mendemonstrasikan bahwa petir sebenarnya fenomena listrik. Peneliti kimia mengalami kemajuan. Ahli kimia menguji air menjadi dua gas, hidrogen dan oksigen. Ilmuwan Swedia menjadikan botania sebagai ilmu pengetahuan. Itali memimpin penelitian ilmiah membantu masyarakat terpelajar di Roma ditiru oleh Prancis, Berlin, dan kota Eropa lainnya. Sekelompok penelitian Inggris menamai mereka Royal Society of London masih eksis memulai ilmuwan ternama sampai sekarang. Bab ke-7 tentang ide-ide riba agama dan politik. Meluasnya konsep manusia tentang alam semesta telah mengubah sikap manusia terhadap agama. Para ahli rasionalisme banyak berbincang di Inggris. John Locke dalam bukunya Letter of Tolerance, Locke bersumpah untuk kebebasan kesadaran individu. Keyakinan pada agama adalah sebuah kondisi pikiran. Pikiran tidak bisa dipaksakan untuk meyakini. Mereka sampai pada konsep agama alami yang mencakup keyakinan pada Tuhan secara personal. Menurut Locke, semua manusia memiliki hak asasi tertentu untuk kehidupan kebebasan kepemilikan properti. Subbab ke-8, filsuf Prancis. Prancis selama abad 18 tidak bisa mempertahankan posisi terkuatnya di negara-negara Eropa. Prancis yang dipimpin oleh Louis XIV membantu kekaisaran kolonial kalah oleh Inggris Raya. Sepanjang abad ini Prancis melahirkan banyak filsuf. Seorang bangsawan, pengacara, hakim Montesquieu membuat buku yang berjudul Spirit of Law, berisi pengetahuan klasik tentang ilmu politik. Filsuf Ponte, sastrawan yang brilian yang lebih dari setengah abad yang menghasilkan begitu banyak karya yang begitu jelas, cerdas, dan satir sehingga mendapatkan penghargaan dari sastrawan lainnya. Bongsu menerapkan fantasinya ke dalam politik dan membuat sebuah buku yang berjudul Sosial Kontak yang menegaskan bahwa manusia dilahirkan merdeka dimanapun dia berada. Rongsu, Ponte, dan Montesquieu adalah para kontributor untuk buku ensiklopedia yang terkenal yang muncul di pertengahan abad 18. Buku ensiklopedia ini menjadi gudang semua pengetahuan dan sejarah pada zamannya. Bab terakhir kelaliman yang tercerahkan. Ide para filsuf ini menyebar ke seluruh bagian Eropa, bahkan raja dan negarawan mulai dipengaruhi oleh semangat reformasi. Pemerintah dipimpin oleh satu orang daripada banyak orang secara demokrasi, tetapi dengan kelaliman mereka. Untuk menjamin toleransi agama, meringankan kemiskinan, modifikasi hukum, menyediakan pendidikan dasar, mendorong penelitian ilmiah. Di Rusia, Catherine Agung menunjukkan diri sebagai ratu kelaliman yang tercerahkan. Tetapi Catherine sedikit memperhatikan ide-ide filsuf Prancis. Ia menghapus siksaan, tetapi tidak menyingkirkan cambuk untuk hukuman fisik. Ia menggantinya dengan hukuman pembuangan ke Siberia. Ia toleran dengan orang-orang Inka dan mengizinkan pembangunan peribadatan publik. Frederick Agung, ia bekerja lebih keras dan sedikit kesenangan daripada raja-raja lalim di masanya. Ia mendirikan banyak sekolah dasar sehingga subjek-subjek bisa belajar setidaknya membaca dan menulis. Dan reformasi keadilan agar semua golongan mendapatkan keadilan yang sama. Di Austria, Joseph II, anak kedua Maria Theresa, menjadi raja lalim yang tercerahkan yang kurang berhasil. Joseph mewujudkan sesuatu dengan waktu singkat sehingga tidak bisa diwujudkannya. Pemerintah Palestina mempunyai dua kelemahan serius. Pertama, raja lalim tidak bisa menentukan kebijakan para suksesornya. Kedua, raja lalim ini namun demikian mencelakakan dari melakukan subjek seperti anak-anak dan mengundangkan reformasi tanpa mengetahui apakah reformasi ini sungguh-sungguh diinginkan. Sekian dari kelompok 3.